Bab 371. Kebaikan Kirana. Kirana terlalu baik hati. Saat ini dia masih memikirkan orang lain. Kamu merasa kasihan pada mereka. Ketika kamu dikeluarkan dari keluarga Andersen, apa yang mereka lakukan? Mereka mengusirmu, kata Nathan. Kirana mengangguk. Memang benar. Hei, Wisnu. Kenapa masih ada yang berdiri? Biarkan dia berlutut juga. Nathan berkata tidak puas. Mendengar ini, Kirana panik. Apa yang kamu lakukan? Itu kakek. Bagaimana kamu bisa memintanya berlutut? Kirana panik. Kamu memanggilnya kakek. Apakah dia menganggapmu sebagai cucunya? Masalah ini kamu tidak perlu ikut campur. Serahkan semuanya padaku. Nathan tampak tegas. Di alun-alun, Wisnu menghampiri Philip. Penjaga junior bertanya, apakah Nathan dapat melihat mereka? Bisa, tapi apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak berlutut? Wisnu bertanya. Aku. Philip langsung tercengang. Dia tidak berpikir dia juga harus berlutut. Menurutnya, membiarkan Joseph dan yang lainnya berlutut adalah ketulusan terbesar. Sekarang meminta dirinya untuk berlutut juga. Apakah Nathan dan Kirana sudah gila? Tidak mengenali leluhur lagi. Menindas dan menghancurkan leluhur. Apa yang kamu lakukan? Apa tidak dengar semua orang harus berlutut? Hanya kamu yang diistimewakan. Meminta tolong. Masih arogan. Wisnu berkata dengan marah. Philip gemetar dan bertanya. Saudaraku. Apa dia yang memintaku untuk berlutut? Omong kosong. Mau berlutut silakan. Tidak mau pergi dari sini beserta sampah-sampah ini. Wisnu tidak sabar. Buk. Di dalam tatapan keluarga Andersen yang ketakutan. Philip akhirnya berlutut di lantai. Detik ini. Martabat keluarga Andersen runtuh. Malu. Sangat memalukan. Nathan. Kami pasti akan membunuhmu. Inilah yang dipikirkan setiap keluarga Andersen. Saat Philip berlutut, dia hampir menangis. Dia benar-benar berlutut untuk Nathan. Garis pertahanan Philip hampir roboh. Saat melihat semua orang yang lewat memperhatikan mereka. Dia ingin menabrakkan diri dan mati saja. Tapi demi keluarga Andersen, dia harus menanggungnya. Kirana yang berada di kantor ketakutan. Philip benar-benar berlutut. Hatinya merasa sangat tidak nyaman. Tapi dia menatap Nathan penuh dengan rasa penasaran. Pria ini menjadi sangat misterius sejak dibebaskan dari penjara. Mulutnya seperti menjadi titisan dewa. Mengatakan bahwa kamar dagang Anhemia dan keluarga Kinsman tumbang. Kemudian mereka benar-benar tumbang. Mengatakan bahwa Philip akan datang untuk berlutut dan meminta bantuan. Dan itu benar-benar menjadi kenyataan. Apakah dia Tuhan? Perkataannya adalah hukum. Dia bahkan curiga semua yang terjadi pada keluarga Andersen adalah ulah Nathan. Tapi sepertinya dia tidak memiliki kekuatan ini. Bagaimana sekarang? Kirana bertanya. Biarkan berlutut dulu. Sampai jam pulang kerja. Philip dan yang lainnya telah berlutut selama lebih dari 3 jam. Nathan meminta Kirana untuk pulang dengan mobil Jolene. Dia dengan santai keluar dari pintu utama perusahaan. Begitu Nathan muncul, keluarga Andersen tersenyum. Penyelamat akhirnya muncul. Nathan langsung ke hadapan Philip dan berkata sambil tersenyum. Orang tua, jika orang memintamu berlutut, apa kamu akan begitu saja menurutinya? Bukankah kamu dan Kirana menyuruh kami berlutut? Di mana Kirana? Apakah dia menyetujui permintaanku? Philip bertanya dengan cemas. Ya benar. Kami menunggu Kirana kembali mengendalikan perusahaan lagi. Yang lain juga sangat cemas. Nathan tersenyum. Maaf sekali. Kirana sama sekali tidak ada di sini. Aku yang memintamu berlutut. Tidak ada hubungannya dengan Kirana. Bab 372. Pelelangan Colossus Group. Apa? Maksudmu Kirana tidak tahu? Philip tercengang. Ya. Lalu apa yang kalian katakan barusan? Kalian ingin Kirana apa? Nathan bertanya. Semua orang di keluarga Andersen tercengang. Menang benar. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Lalu berlutut di sini selama 3 jam. Nathan. Kamu mempermainkan kami. Philip memandang Nathan dengan tidak percaya. Keluarga Andersen hampir gila. Apa aku menipu kalian? Kalian tidak memberitahuku apa-apa. Lalu aku memintamu untuk berlutut.
Lalu kalian berlutut. Nathan mencibir. Keluarga Andersen hampir menangis karena kesal. Oke. Bila tidak ada masalah, aku pergi. Nathan berbalik dan pergi. Tunggu. Beritahu kami di mana Kirana berada. Sadi dan beberapa orang dengan cepat menghentikan Nathan. Mengapa aku harus memberitahumu? Minggir. Tidak mau bilang. Jangan berharap bisa pergi. Minggir. Kamu bosan hidup. Ya. Berani menyentuh kak Nathan. Wisnu beserta semua penjaga keamanan bergegas maju. Dalam sekejap mata, Sadi dan yang lainnya dihadang dan tersungkur ke tanah. Dalam sehari Sadi telah dipukuli 3 kali. Keluarga Andersen hanya bisa melihat Nathan pergi. Akhir-akhir ini merupakan waktu yang paling sibuk untuk Jordan Group. Bahkan seluruh lampu gedung tetap menyala sepanjang malam. Karena setelah jatuhnya kamar dagang Anhemia dan keluarga Kinsman, volume pasar yang ditinggalkan terlalu besar. Jordan Group harus menempati lebih banyak pasar dengan waktu tercepat. Baru-baru ini, keluarga bisnis besar dari South Memphis dan sekitarnya telah membanjiri Anhemia untuk mendapatkan bagian dari pasar ini. Pada saat ini, Iskandar, kepala departemen pemasaran menelepon. Dia adalah bawahan lama Nathan. Tuan Nathan, aku baru saja melihat perusahaan yang bagus. Sangat cocok untuk Nona Kirana. Katakan, Colossus Group, awalnya dikendalikan oleh keluarga Kinsman, merupakan perusahaan global. Beberapa tahun terakhir mengembang proyek kebudayaan dan hiburan. Prospeknya sangat bagus. Setelah kejatuhan keluarga Kinsman, Colossus Group juga runtuh. Jadi butuh seseorang untuk mengurusnya. Besok akan ada pelelangan perusahaan di Gallaudet Resort pinggiran kota Anhemia. Apa perlu aku atur untuk melelangnya? Iskandar bertanya. Tidak perlu. Aku akan pergi ke sana sendiri. Nathan tertawa. Kebetulan bisa membawa istri ke resor untuk bersantai. Sekalian menghindari keluarga Andersen. Setelah kembali ke rumah, Kirana masih khawatir. Kemasi barang-barangmu, kata Nathan. Ah, untuk apa berkemas? Kirana bertanya dengan mata terbelalak. Jalan-jalan. Kirana semakin bingung. Situasi ini. Kamu masih ingin jalan-jalan. Dia khawatir tentang pekerjaan, masa depan, dan keluarga Andersen. Tidak ada waktu untuk bepergian. Pada akhirnya, Kirana tetap pergi ke Gallaudet Resort bersama Nathan. Tapi dia masih tidak mengerti mengapa Nathan membawanya bepergian saat ini. Sudah hampir jam 9 malam ketika tiba di resor. Namun, masih banyak orang yang datang ke resor di waktu ini. Area parkir semua mobil bisnis mewah. Bahkan Audi 7 RS Kirana terkesan murah. Wow, bukankah itu Direktur Haemon? Kenapa dia ada di sini? Dan itu CEO Leandros. Melihat banyak pengusaha besar, Kirana berseru. Pada saat yang sama, dia juga sangat bingung. Mengapa begitu banyak petinggi berkumpul di resort? Setelah berhasil mendaftar di resort, Kirana mengetahuinya. Besok, akan ada lelang untuk Colossus Group di sini. Para petinggi itu ada di sini untuk Colossus Group. Setelah jatuhnya keluarga Kinsman dan kamar dagang Anhemia kali ini, banyak grup perusahaan triliunan yang jatuh seperti Colossus Group. Kirana dan Nathan menghela nafas. Bersambung.